Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Fungsi Perencanaan. Di sini ada saya sendiri, Siti Wulandari, lalu ada Eva Uswatun Hasanah, ada Iva Malika, ada Gita Rizky Octavia, dan ada Novita Yeja Cahyanti. Baik, yang pertama yaitu ada perencanaan. Perencanaan secara garis besar bisa diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti 5W+1H, yaitu ada what, apa, siapa, kapan, dan di mana. Lalu juga ada mengapa dan bagaimana. Jadi perencanaan itu yaitu proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Rencana dapat berupa rencana informal ataupun rencana formal. Lalu selanjutnya ada proses perencanaan. Sebelum para manajer dapat mengorganisasi atau memimpin atau mengendalikan, terlebih dahulu mereka harus membuat rencana yang memberikan arah pada setiap kegiatan organisasi. Pada tahap perencanaan, para manajer menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan untuk mengerjakan hal tersebut, dan bagaimana mengerjakannya, dan juga siapa yang akan mengerjakannya. Menurut T. Hani Handoko, kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, dan mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu alasan perlu adanya perencanaan. Yang pertama, alasan pertama yaitu protective benefit. Nah, protective benefit ini untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Hal ini untuk menjaga tujuan-tujuan, lalu sumber, teknik, serta metode yang memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan masa depan, sehingga mengurangi resiko dari pengambilan keputusan tersebut. Lalu yang alasan kedua yaitu ada positive benefit. Positive benefit ini untuk peningkatan pencapaian kesuksesan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Nah, yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu hubungan antara perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan dengan pengorganisasian. Nah, hubungan perencanaan dengan pengorganisasian ini, pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan manusia dalam organisasi. Nah, perencanaan ini menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas yang paling tinggi. Selanjutnya yaitu hubungan perencanaan dengan pengarahan. Perencanaan menentukan kombinasi yang baik dari faktor-faktor kekuatan dan sumber daya dan motivasi karyawan. Nah, fungsi pengarahan meliputi penerangan unsur-unsur tersebut menjadi pengaruh. Lalu yang ketiga yaitu hubungan perencanaan dengan pengawasan atau pengendalian. Nah, tujuan setiap perencana adalah untuk membantu sumber daya dalam kontribusi secara efektif. Kontribusi secara efektif itu terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Nah, rencana harus dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sebelum manajer dapat menentukan hubungan organisasi, kualifikasi personel yang dibutuhkan sebagai bawahan, diarahkan dan cara pengawasan yang diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatul Jumsana dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dari perencanaan dan juga tipe-tipe perencanaan. Dari jenis itu ada jenis perencanaan menurut prosesnya. Nah, yang pertama detailed planning, di mana ini adalah suatu perencanaan yang memuat kebijakan kerja tentang garis besar atau pokok, dan ada program planning, merupakan perincian dan penjelasan daripada policy planning tadi.
Nah, yang ketiga ada personal planning, di mana ini tuh suatu perencanaan yang memuat hal-hal yang bersifat teknis seperti cara-cara pelaksanaan tugas agar berhasil mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kemudian jenis perencanaan yang kedua ada jenis perencanaan menurut jangka waktu. Itu ada pembagiannya juga. Yang pertama ada long range planning, yaitu perencanaan jangka panjang yang dalam pelaksanaannya itu membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun. Kemudian yang kedua ada intermediate planning, yaitu perencanaan jangka menengah yang waktu pelaksanaannya itu membutuhkan antara 1 hingga 3 tahun. Kemudian yang ketiga ada short range planning, yaitu perencanaan jangka pendek yang pelaksanaannya itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun. Jenis perencanaan yang ketiga itu ada menurut wilayah pelaksanaannya. Nah, yang pertama ada national planning, yakni rencana yang diperuntukkan bagi seluruh wilayah negara. Dan yang kedua ada regional planning, yakni rencana untuk suatu daerah. Kemudian jenis perencanaan yang keempat itu ada menurut penggunaannya. Dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada single use planning, yaitu suatu perencanaan yang hanya untuk sekali pakai saja. Dalam artian jika rencana tersebut itu telah tercapai maka tidak digunakan lagi. Kemudian yang kedua ada repeat planning, yaitu perencanaan yang dipakai secara berulang-ulang walaupun dia sudah dilaksanakan berkali-kali. Nah, jenis perencanaan yang kelima itu ada dari segi luasnya usaha kegiatan. Itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu general planning, yaitu suatu rencana yang dibuat secara garis besar dan menyeluruh untuk kegiatan kerjasama yang lebih luas. Kemudian yang kedua ada special concrete planning, suatu rencana mengenai kegiatan khusus, misalnya perencanaan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengatasi kesulitan belajar di kelas. Kemudian ada tipe-tipe perencanaan. Nah, perencanaan dan rencana itu dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara yang berbeda, meskipun proses dasar perencanaan adalah sama bagi setiap manusia. Dalam praktek perencanaan dalam mengambil berbagai bentuk, ada 2 tipe utama dari rencana. Yang pertama adalah rencana strategis atau strategic plan, yang dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas, mengimplementasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan organisasi. Kemudian yang kedua ada rencana operational plan, penguraian lebih terperinci bagaimana rencana-rencana strategis akan dicapai. Nah, ada 2 tipe juga rencana dari operational plan ini, yaitu rencana sekali pakai atau single use plan. Ini dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila tercapai. Kemudian yang kedua, rencana tetap atau standing plan, merupakan pendekatan standar untuk penanganan situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Yada Jayanti dari kelas B dan dari kelompok 4 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang langkah-langkah perencanaan. Jadi langkah-langkah perencanaan yang pertama itu ada menetapkan tugas dan tujuan. Langkah yang kedua yaitu ada observasi dan analisa. Dan yang ketiga itu ada mengandalkan kemungkinan-kemungkinan faktor yang tersedia, memberikan perencanaan, membuat beberapa kemungkinan dalam pencapaian tujuan. Langkah yang terakhir yaitu membuat sintesa. Materi berikutnya yaitu ada prinsip-prinsip perencanaan. Menurut Howard Constantine O'Donnell dalam buku Principles of Management, mengemukakan prinsip-prinsip planning adalah yang pertama yaitu ada prinsip membantu tercapainya tujuan, yang kedua prinsip mengutamakan perencanaan, yang ketiga prinsip pemerataan perencanaan. Kemudian menurut Stephen Robbins and Mary Calder mengemukakan 4 tujuan perencanaan, yaitu tujuan pertama adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun manajerial.
Yang kedua, tujuan kedua itu adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketiga yaitu untuk meminimalisir pemborosan. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Manfaat perencanaan. Manfaat yaitu mengetahui standar pelaksanaan dan pengawasan, memilih berbagai alternatif terbaik, menyusun skala prioritas baik saran maupun kegiatan, terus menghemat sumber daya organisasi, membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, serta alat memudahkan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan juga meminimalisir pekerjaan yang tidak pasti atau pekerjaan yang tidak diperlukan. Selanjutnya, hambatan dalam penetapan tujuan. Nah, setiap penetapan tujuan itu pasti memiliki hambatan. Yang pasti itu bisa jadi tujuan yang ditetapkan itu tidak tepat, lalu sistem penghargaannya tidak tepat, lingkungan yang dinamis dan kompleks, ada juga keengganan untuk menetapkan tujuan, lalu penolakan terhadap perubahan, dan satu lagi keterbatasan, baik lingkungan maupun sumber daya organisasi.